Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Dwi Ponggo yang memegang channel Mr. Ponggo. Ya. Kali ini kita ketemu lagi dalam video kedua mengenai tentang jodoh. Tipe-tipe jodoh seperti kamu itu yang layak buat kami itu seperti apa? Oke, tidak perlu menunggu kelamaan lagi. Kita pilih 3 kartu ini. Saya sudah siapkan menit dan detik sesuai yang Anda pilih dalam kartu 1, 2, 3. Jika Anda memilih nomor 2, silahkan pilih menit yang ada di deskripsi. Oke, untuk membuka pertama kali kita buka kartu yang ada di atas. Four of Swords ini seperti melambangkan seseorang yang keras, seorang yang juga berani. Dia juga cenderung lebih ke kekerasan sih. Aku inginkan kalian lebih kuat-kuat lagi sih, karena jodoh kalian juga agak lebih kasar juga. Tapi namanya keluarga tidak seimbang kan kalau nggak ada yang ibaratnya kayak nggak ada permasalahan gitu. Kita juga bisa melalui untuk bersama-sama. Oke, nomor 1. Energinya akan saya mencoba tarik ke kalian ke sini. Yang kita lihat dalam kartu tarot yang lebih membaca ke duniawi. Di sini ada Three of Wands. Oh my god, ini seperti ada melambangkan pertanda kalau jatuh seperti ini. Dia adalah sosok orang yang kepribadiannya mandiri. Tapi di sini saya melihat dia sedang jatuh di bulan-bulan ini. Orang-orang yang sedang menghadapi masalah yang cukup serius. Dan ini juga ada kartu Knight of Wands. Ini juga melambangkan kepribadian yang sangat kokoh. Dia tidak perlu untuk minta dibantu oleh seseorang karena dia bisa menghadapi permasalahannya sendiri. 2 kartu ini. Dia orang-orang yang sangat kuat sih menurut aku sih, dalam batin dan jiwanya. Saya ngeliat di sini dia rela mengorbankan siapa saja yang ada di dekatnya untuk mencapai kesatuan, mencapai tujuannya. Contohnya saat kamu ibaratnya pengen putus, dia tidak peduli dengan kamu. Saya masih punya keluarga dan saya masih punya harapan lagi. Satu wanita itu tidak harus diperjuangkan. Pikiran dia terlalu besar sih untuk mempersulit masalah-masalah kecil untuk menjadi besar. Oke. Adalah Three of Pentacles. Dia adalah sosok orang yang mencari keuangannya, belajar dari suatu kesalahan dari masa lalu. Jika dia pernah gagal untuk menggapai suatu tujuan di masa lalu, dia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Karena dia juga seorang yang belajar dari kesalahan. Di sini saya melihat dia adalah seorang yang gigih untuk mencari keuangan. Dan ada kartu lagi, di bulan-bulan ini dia masih galau ternyata. Ada Five of Cups, dia masih galau, benar-benar down di bulan-bulan ini. Jodoh kamu benar-benar down. Aku harap mungkin yang sekarang yang kamu miliki itu jodoh seumur hidup kamu. Ada kartu Death. Ini seperti pengorbanan, di mana pengorbanan akan melahirkan kebaikan. Dia seperti tulang punggung keluarga. Dia adalah Six of Cups. Dia seperti melambangkan dia masih punya keluarga dan harus dihidupi, dan dia tidak mau memperlibat suatu masalah kecil menjadi besar.
lihat, dia mampu mengorbankan kamu loh, walau kamu dalam posisi yang susah. Karena dia posisinya itu mudah stres, mudah galau. Karena dia dari kecil didikannya emang agak keras. Karena dia adalah kepribadian yang suka menyendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak perlu dibantu. Ada keluarga yang harus dia hidupi. Dia tidak pernah serakah. Dia tidak serakah. Kalau lihat di sini, dia hanya mengambil secukupnya bagian dari dia, apa yang dikasih Tuhan, kenikmatan yang diberi Tuhan. Saya melihat di sini dia hanya mengambil seberapa saja, karena tahu Tuhan tidak suka seorang yang rakus atau orang-orang yang menginginkan segalanya. Dia hanya menginginkan secukupnya saja. Dia diberikan oleh Tuhan kekuatan, menjadikan dia lebih besar lagi. Ada kartu Knight of Wands. Di sini saya melihat dia mampu membimbing suatu organisasi menjadi organisasi yang lebih hebat lagi. Apalagi kalau dia seseorang manajer ya di suatu perusahaan. Aku yakin perusahaannya bakal berkembang karena dia mempunyai kegigihan yang sangat tinggi untuk membimbing orang-orang yang posisi down menjadi lebih bergerak lagi, menjadi lebih kuat lagi dalam menghadapi ke dunia yang lebih kejam lagi. Oke, hanya segitu pembacaan dari kartu pertama. Sekarang kartu kedua. Wow, ternyata bulan-bulan ini sampai ke depannya masih banyak orang-orang yang galau ya. Oke, di sini ada Four of Cups. Ini adalah suatu memang dilema sih. Di sini memang seorang yang selalu bernegosiasi. Saya di sini aku melihat ada seseorang yang dituntut oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu. Saya tidak tahu itu melakukan sesuatu apa. Seperti contohnya untuk kedepannya mungkin ya, seperti karirnya, kamu lebih baik ke sini, tapi dia ternyata lebih suka ke sini. Saya melihat di sini jodoh kamu tipikalnya seperti dikasih jalan sama orang tua, yang melihat di sini. Tapi ada beberapa yang suka sih atau tidak. Ternyata tergantung kamu melihatnya jenisnya apa, anak mami atau tidak. Di sini saya melihatnya memang ada seorang yang memang agak susah sih, nggak bandel, walaupun orang tuanya benar-benar sayang sekali. Queen of Pentacles. Di sini suatu melambangkan dia itu orang-orang yang berada, orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Saya melihat di sini energinya sangat begitu besar lagi saat lebih dominan saat sudah berumah tangga dengan dirimu. Dia orangnya sangat gigih untuk mencari tujuan apa yang belum dicapai. The Hag of Pentacles. Dia adalah kunci kesuksesan bagi kamu. Saya lihat ini jodoh kamu ini dalam ke depan kartunya ini ya orang-orang yang semangat sih, dari didikan dari keluarga-keluarga yang di atas, kemudian dididik untuk menjadi seorang yang mandiri. Aku lihat di sini seorang yang berhasil sih. Dia akan melindungi seorang yang benar-benar dia sayangi. Seperti rakun ini ya, musang ini. Ya, seperti ada anak di sini yang sedang berkelahi dengan musuhnya. Ini suatu melambangkan perlindungan yang sangat hebat. Apalagi nanti dia kalau sudah sayang sekali sama kamu, dia akan benar-benar cinta mati sama kamu. Bahkan dia rela memberikan jiwanya untuk kamu.
Ada Five of Swords. Wow, di sini agak bahaya juga ya. Dia, aku lihat dia berani berantem beneran loh. Saat contohnya kamu disakiti seseorang, dia berani nyamperin orang itu dan mukulin dia. Saya lihat seperti itu. Di sini adalah orang-orang yang benar-benar keras bagi saya. Ada kartu lagi, King of Wands. Dia tidak suka menyukai pekerjaan yang ngikut seseorang sih. Dia lebih suka bekerja sendiri. Wow, saya lebih suka sama orang-orang ini sih, karena mungkin dari didikan orang tua ya. Jadi keuangan dari orang tua itu sudah ada, cuman orang tua juga mendidik juga dia menjadi orang yang lebih kuat lagi. Di sini ada King of Wands. Ini adalah orang-orang yang hebat, menyukai suatu pekerjaan sendiri. Dia tidak suka disuruh-suruh orang tipikalnya. Di sini ada Eight of Pentacles. Di sini saya lihat dia orang-orang yang suka menabung, benar-benar menabung. Dia suka untuk mencapai tujuan apa yang ia belum beli, dia rela menabung. Kayak di sini, jadikan orang itu menjadi terlihat orang yang sukses. Aku ingin kalian lebih bimbing dia ke lebih jalan yang baik lagi sih, bukan untuk membuat dia lebih pecah lagi ya. Karena di sini aku melihat dia orangnya benar-benar setia. Jangan menjadikan orang ini tersesat lagi sih. Aku lihat di sini memang di sini orang yang sudah diberi jalan kepada orang tua, kemudian menuju kesuksesannya. Dan satu lagi ada The Hermit. Di sini adalah seseorang yang selalu merasa sendiri, padahal tidak ya. Di sini saya melihat di kartu-kartu tersebut, orang tua benar-benar berperan banget untuk kesuksesannya di masa depannya, tapi dia malah merasa sendiri. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus tahu kan, kamu harus menemani dia di sisinya saat dia sedang benar-benar sedih untuk melakukan permasalahan. Kau harus memberi saran dan aktif dalam peran itu, bukan menjadi dia lebih stres lagi. Oke, pembacaan nomor kartu nomor 2 sudah cukup. Sekarang membaca nomor kartu 3. Oh my god. Ini nomor 3 ini cukup serem juga ya. Di dalam kartu The Black dulu, ke dunia dulu. Saya di sini. Oh my god. Nine of Swords. Dia mempunyai impian-impian yang sangat tinggi dan sangat banyak sekali impian-impian yang sampai sekarang itu belum tercapai. Jodoh kamu di sini sepertinya mempunyai mimpi-mimpi yang begitu luar biasa, dan sekarang dia masih proses. Saya melihat di sini ya, belum sedang mencoba satu demi satu dari impian tersebut, mencoba terus. Tidak perlu ada kata putus asa. Dan di sini ada kartu Two of Cups. Ini seorang yang harmonis, seorang yang romantis juga sih. Lihat di sini, memang orangnya di sini aku melihat dalam kartu-kartu kelanjutannya, memang di dunia ekonominya memang biasa-biasa aja sih, gak terlalu rendah banget. Tapi di sini ibaratnya dia rela kok, ibaratnya tua bareng sama kamu, susah bareng sama kamu. Apakah kamu mau menerima orang-orang seperti ini? Dia mau seorang yang lebih dermawan sih,
orang-orang yang suksesnya mengikuti kamu juga, perkataan kamu juga. Oh my god, dia di sini melihat orang-orang yang begitu galau. Di sini ada Seven of Swords, hati yang terluka, bangsa yang terluka. Di sini saya melihat memang orang-orang yang belajar dari masa lalu sih. Sekarang dia sedang posisi down, benar-benar sakit sih. Dia suka disakiti. Ternyata dari dulu sering kesakiti dia dengan seorang wanita. Hatinya selalu merasa dirobek-robek gitu. Karena di sini saya melihat banyak sekali wanita yang mendekatinya karena materi, keuangan, dan meninggalkan dia saat dia benar-benar sudah gak ada apa-apa. Dia sakit hati banget. Dia belajar dari kesalahan sih. Tapi dia juga masih jatuh lagi ke kesalahan itu. Oke. Di sini ada Four of Swords. Sekarang dia pikirannya lagi sedang buyar, atau dia di sini melihat pikirannya memang sedang posisi gak fokus untuk mencapai tujuan-tujuan dan cita-citanya. Dia sedang proses sebenarnya di sini untuk mencapai tujuan satu demi satu. Mungkin rezeki aku di mana sih, di bidang ini atau bidang itu, seperti itu. Four of Swords. Dia sedang proses. Dia ada orang-orang yang kuat. Six of Wands. Oke, dia suka seseorang yang gaya sendiri. Dia juga orang tipikal orang yang suka bekerja sendiri. Walaupun dia benar-benar ekonominya benar-benar down atau jatuh banget, tapi dia lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang sendiri. Di sini seperti ada Wands, itu seperti melambangkan keekonomian, kehidupan dia. Dia benar-benar orang-orang yang sangat tangguh sih, walaupun dia posisinya ekonominya benar-benar down, benar-benar lagi susah, tapi dia tidak mau bekerja sama orang. Dia pengennya bekerja sendiri untuk dirinya sendiri. Contohnya seperti freelance, dia juga bisa mengatur waktunya sendiri untuk dia sendiri. Oke, ada Two of Wands. Di sini dia adalah seorang penyayang ya. Dia seorang penyayang yang mampu menjinakkan seseorang yang mempunyai jiwa-jiwa yang kuat menjadi menurut sama dia. Seperti contohnya, dia adalah sekretaris dalam suatu perusahaan dan dia mampu memberi saran kepada bos untuk menjadi lebih baik lagi. Bosnya untuk menjadi lebih baik lagi. Dia mampu menjinakkan suatu singa yang orang-orang yang hebat ternyata. Tapi yang saya takutkan gini loh, dia mempunyai kemampuan seperti ini. Jangan-jangan dia bisa-bisa dia melakukan suatu kelicikan kepada orang-orang yang di atas. Karena dia mampu mengendalikan orang-orang yang sudah kuat-kuat semua. Oke. Ada Queen of Wands. Dia memasrahkan semua kehidupannya kepada Tuhan. Dan apa yang diberikan Tuhan dia selalu bersyukur sekali. Queen of Wands. Dialah jodoh kamu. Dalam kartu ketiga ini, dia pasrah kepada Tuhan. Karena dia juga belajar dari masa lalu, sering disakiti, makanya dari itu dia serahkan semua kepada Tuhan. Nikmati saja hidup, posisi susah, senang, nikmati saja. Hidup itu hanya sementara. Oke. Cukup dari pembacaan nomor kartu Afrika. Jadi apa yang kita pelajari dalam kehidupan, semua itu ada semua. Banyak sekali energi
yang sering berdatangan kepadaku, ingin memberikan pesan kepada semesta bahwa semesta ingin memberi cobaan kepada kalian. Jadi mulai saat itu kamu harus sifat kamu bagaimana untuk masa asli semua rintangan itu. Bagaimana kamu melihat dari segi permasalahan-permasalahan itu yang akan datang di jodoh kamu, di pita jodoh kamu. Hanya sekian. Silakan komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa lagi tekan tombol lonceng yang ada di samping ya. Terima kasih.